saja. Wow. Mereka pun harus waspada. Kenapa? Ini udah terlihat bisa jadi Bruno game over ke mereka. Bruno game over ke mereka. Saya pun Pak Pulung ya, ini personal experience. Ya. Saya aja sekarang kalau ngereng pasti band Bruno, saya nggak mau. Sama Pak. Makanya. Sama Pak. Pak. Sama Pak. Jangan lepaskan Bruno di rank games, tolong. Bruno di rank games sangat-sangat kuat sekali. Dan itu dia power dari late game-nya juga Pak. Karena emang udah ada Malefic Gun, Yep. dia bisa nendang dari luar area turret. Jadi itu memudahkan dia untuk memberikan pokingan damage terlebih dahulu dan ngumpulin stack juga. Ya. Boleh. Ini ngumpulin stacknya ini loh. Ini yang curang loh guys. Ngumpulin stacknya ini. Kita damage masih 100. Dia ngumpulin stack. Tiba-tiba 10 udah critical nambah banyak. Apalagi ada Berserker's Fury, ada Claw. Nempel tuh kan dua-duanya kan. Aduh gokil. Berkesinambungan gitu. Wow. Repot. Mengejutkan tim tuan rumah. Habis dapat momentum juara. Perjalanan yang bagus di 2024. Pak, jangan lupa satu lagi. Apa tuh? Golden Road. Golden Aduh, ini loh. Best of one kena mereka. Iya juga loh. Kena. Best of one kena loh. Kena. Bayangkan teman-teman. Kena. Best of one series. Welcome to Swiss Stage. Ya. Ini panggilan juga buat tim dari regional kita ya, dari regional Betul, Indonesia. betul. Yuk kalian harus hati-hati juga yuk. Hati-hati. Baik-baik ya. Kalau emang nggak bisa jangan dipaksa. Iya, ini ngeri nih. Benar. Kalau mau komit, tapi jangan over commit. Ya, best of one emang ngeri soalnya kepleset dikit. Wah. Ya. Ya wes, kalau begitu kita dengarkan ya. Ada Dengarkan. sebuah perbincangan. Perbincangan apa di sana? And taking the first ever win in the Swiss round. First match, an amazing game by S2G. And can I just say, Sigiboom was amazing. First of all, congratulations on winning your match against the hometown favorites. How are you feeling right now? Valla şimdi kazandınız. Ülkenin favori takımını yendiniz. Şu an nasıl hissediyorsun? Yani buraya gelmeden önce kazanacağımızı biliyordum zaten. Hatta bizim koça oyun içinden bize oynamasını söyledim. Tahmin yerinden. Oynamadı, dinlemedi beni. Oynasaydı çok şey kazanırdı. Çok heyecanlıyım. Ayağım hala titriyor. Mutluyum. He said that they're gonna win actually. Right now he already even talked with the coach, but right now he's so happy that he's shaking right now. Oh, he's shaking. And did you just say you predicted the win against Selangor Red Giants? Maybe you can share a bit more. How did you guys actually prepare for your opening match up against Selangor Red Giants? For you guys to say that you guys actually predicted such a win. Şimdi tahmin ettiniz ya, bu açılış maçı için nasıl hazırlandınız? Yani güçlü bir takım. Kazanacağımızı biliyorduk diyeyim. Well, we know that they're really a strong team, so we actually and then we thought we're gonna Çok win, çalıştık. but we really prepare a lot for it. Okay, now I think we could see the fruit of the labor of their preparation for this best of one. Now, I have a question, Siggy Boom. We all know that Selangor Red Giants is actually not only a local fan favorite, but also internationally. A lot of people are putting their bets on Selangor Red Giants. Now that you guys have defeated Selangor Red Giants in the first round of the Swiss stage, which team do you think is going to be your next, like, a rival or someone that's actually very difficult to go up against? Sen şu an lokal favori ve global favori takımı yendin. Şimdi bu RSG'den sonra hangi takım sizi zorlukla çıkarabilir? Yani abim gelmesin, kalan takımlar gelebilir. He said, as long as it's not my brother's team, any team can fight us. As long as he's not going up against his brother, any team cannot go up against them. Okay, Sikibo, maybe last words to your fans, especially to the people watching in your country before I send you off. Fanlar bir söz var mı? Buradan ve Türkiye. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Daha çok gururlandıracağız size. Thank you for supporting me. Keep watching and we will make you guys proud. All right, an amazing one. Thank you very much to Siggy Boom. And with that, let us show it over to the panel to break down what happened in this game versus Selangor Red Giants. Ini abangnya mau bangga apa mau takut jadi ya? Gimana? Nggak, soalnya Rose juga bilang kan, ini tuh jadi apa ya, home team juga, Ya. tim yang sekarang tuh di Malaysia lagi dielu-elukan dan di internasional juga. Oke. Karena emang kan nggak sedikit doang Pak yang ngomongin vote ke SRG. Iya. Iya, wajar lah. Wah, jadi Ya, dia juga nggak expect juga kan awalnya. Cuma ya itulah Yang namanya bakal- Mobile Legends. yang bakal ketar-ketir siapa?
Hah? Tim-tim nanti yang mana tahu mereka apes dapat 0-1 terus satu tempat sama SRG. Makanya saya bilang, even kalah, kita tuh tidak boleh meremehkan lawan kita. Karena bisa jadi sebuah tim kuat hanya mengalami hari yang buruk. Betul. Tiba-tiba 01 ketemu 01-nya SRG, aduh udah mendekati 02 tuh takutnya Pak. Betul. Bahaya. Ya 02 deh. Ya, makanya itu ya tidak ada yang mau lah tentunya teman-temannya, terutama untuk kedua tim dari MPL Indonesia. Yap. Ya semoga saja tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Iya. Kita lempeng-lempeng aja gitu. Betul. Ini tekanan tuan rumah begitu besar kan hingga membuat SRG juga. Wah tapi kalau ngomongin tekanan tuan rumah Pak, Iya. saya pernah ngobrol sama junglernya si Turki. Oke. Sama teman-teman dari Turkinya juga kayak mungkin jajaran staff dan coachingnya juga. Ya, Malah mereka yang kena pressure waktu main di Indo. Kayak gitu. Karena ya kan tuan rumahnya kan rame Indonesia Ya, ya, ya. ekor. Dia kaget gitu loh maksudnya. Cuman Beda. Prof, di game yang pertama tadi momen kuncinya yang mana coba? Malefican Bruno enggak. Enggak. Momen kunci ya, momen kunci udah pasti yang tadi pas mereka memaksa untuk masuk ke high ground. Ah, Di bagian top lane Pak, saya juga bingung kenapa tiba-tiba formasinya 3-2. Kalau Tahu-tahu di misalkan, situ ya? iya kalau emang mau nge-press di atasnya, mungkin tadinya Grangernya join aja ke atas gitu loh. Jadi di atas tadi ada Yum, Sekais, dan juga Innocent. 3 kan jadinya, nggak apa-apa 3-2-nya seperti itu. Tapi 3-nya yang ofensif, jangan 2-nya yang ofensif gitu loh. Jatuhnya 3-1-1 juga sih nggak sih? Benar. Jarak antara Yums dan juga Sekes jauh banget. Yumsnya juga kan ultimate-nya kan secara defensif kan dari Betul. belakang. Dan kalau kita lihat juga di area Teamfight Turtle-nya sebenarnya SRG benar-benar miss banget dan memang beberapa kali keambil gitu loh. Cuma mereka tuh udah balikin momentumnya. Mereka udah pegang lagi kendalinya. Di mana gerakan dari SRG ini ternyata bisa direspon dengan cepat, apalagi ketika mereka berada di area high ground. Dan emang SRG, jujur di sini emang War Axe adalah item yang menurutku juga cocok banget Pak Pulung untuk Granger, apalagi di patch yang sekarang ya. Tapi memang pada dasarnya dia tuh bukan menjadi damage dealer satu-satunya. Ya. Dia tuh menjadi damage dealer yang bisa memberikan poke damage. Apalagi dengan adanya Malefic Roar juga, berarti dia ingin memberikan penetration bonus nih. Nah, apa bedanya Malefic Gun sama Malefic Roar? Malefic Gun, penetrationnya stabil 30. Malefic Roar, itu penetrationnya bertambah, bergantung dengan physical defense dari lawan-lawannya. Tapi, nah ini ada tapinya juga Pak. Karena kebetulan lawannya adalah Matilda, Ya. dia kan support. Jadi physical defense-nya dia nggak tinggi. Ruby, dia physical defense-nya juga lihat, bahkan nggak ada. Sehingga Malefic Roar ini mentok-mentok. Cuma ada di sekitaran 32%, 35%, nggak nyampe 40% harusnya. Karena nggak ada item yang benar-benar pure menjadi item physical defense. Kan nanti akan bertambah tuh Malefic Roar, penetration physicalnya kan. Ya. Berdasarkan dengan persenan dari atau total dari physical defense musuhnya. Tapi karena musuhnya nggak ada physical defense yang pasti kayak Blade Armor atau mungkin seperti Antiquires, jadi kayak di sini Malefic Roar-nya tidak online sampai 60%. Tidak terlalu efektif jadi tidak maksimal. Tidak jadi. maksimal Tidak aja, maksimal jadi, tapi ya. works, Yap. sama soalnya pasifnya. Sementara kalau kita lihat dari segi Boom ya, udah dengan DPS aktif kayak dia begini, kritikal Wah. terjaga, staket terjaga, permainan bolanya Jarak sih, deretan item tuh kritikal. critical attack speed, Iya. attack speed. Betul, Makanya. nembak orang yang kena kritikal kritis Pak. Kritis itu makanya. Emang Bruno nih lebih ke pasif stack kritikalnya sih Pak yang Iya. sangat-sangat masif ya. Jadi kayaknya menurutku wajar aja kalau misalkan di 19 menit ini terciptanya comeback ya dari S2G Esports. So, mungkin dari segi damage sih. Mungkin aku lebih penasaran dari segi damage. Karena tadi kalau kita lihat ya, Kazue aja tuh sampai nggak tumbang loh Pak. Iya. Dia kan berarti sempat gitu loh untuk mendeliver damage dengan maksimal. Tuh, apalagi ada Fatal. Kritikal juga Pak dari emblemnya. Kritikal lah. Assassin penetration. Iya. Sebenarnya Bruno bebas sih Pak, mau pakai Marksman, mau pakai Assassin, selama dia build-nya tuh bener-bener ya udah fokus ke Haskell dan segala macamnya gitu loh. Ya kalau dia ini ya di bawah Tenacity itu ditukar lagi sama yang lain, Master Assassin. Master Assassin. Wah, Kalau nggak Master Assassin pakai Weapon Master, nah itu mengerikan juga tuh Pak. Ya tapi, wah itu sih jatuhnya menyiksa Pak. menyiksa sih. Wah atau mau ini Pak, mau yang kalkulasinya biar miss musuhnya. Ya. Pakai Pull Yourself Together. Lah, Ya kan, biar nanti flickernya tuh 100 detik gitu loh. betul Pak. Biar cepet. Saya udah coba itu ke One-one. dan Inspire enak. Iya kan, 65 detik kan. Iya, ngaco dia. Jadi ya jujur emang melihat best of one series teman-teman. Jadi jangan heran kalau memang semua tim itu menghindari sekali namanya blunder-blunder kecil. Dan ini dia, post game stats. Gimana? Nah itu tuh yang mau aku mention, Kazue. Dia kan emang gak tumbang.
Tapi dia tuh hampir tumbang berkali-kali. Jadi Ya. dia tuh emang penerimaan damage-nya tidak begitu banyak. Dia berperan sebagai eksekutor untuk objektif. Tapi dia juga ternyata ada di urutan kedua di bawah si Gibum nih. Untuk pemberi damage-nya. Dan sisanya lihat Innocent. 118.000 damage dealt Pak Pulung. Karena memang Death Sonatanya itu bisa ditembakkan dari jauh. Tembakan LDR-nya sangat-sangat luar biasa. Yap. Ini jatuhnya jadi jomplang banget di sini Pak ya. Iya. Ini jomplang kayak begini juga jatuhnya jadi bahaya teman-teman. Kenapa? Karena ini udah kelihatan banget semuanya bertumpuk pada Innocent gitu. Tapi Benar-benar eksekusinya pun nggak ada. Iya. Aku lebih penasaran kayak gini sih Pak, posisinya Pak. Emang sih untuk dari Innocent kan tipikal hero yang cari stack. Tapi entah kenapa ya, mid lanernya kalau misalkan emang mau draft kayak gini, mungkin mau teman-teman mau nge-rank nih ntar malam nih. Kayaknya mid laner yang bisa jadi eksekutor juga fine-fine aja sih. Kayak mungkin kayak Cecilion gitu. Oke. Walaupun sama-sama hero stacking nih dua-duanya. Tapi seenggaknya mid lanernya jadi bisa ngangkat di late game. Jadi mereka emang bertumpu banget nih dari mid ke atasnya nih ya. Karena Granger buat late game emang nggak sebagus itu sih Pak. Bahkan sering kita lihat Granger unggul dari early game, tapi pas mau end game karena ya dia tidak build attack speed. Oke. Ya jadi susah. Sulit. Nah ini dia kurva ya teman-teman ya. Kurvanya sangat-sangat terlihat comebacknya ya. Itu yang di bawah juga tuh. Kalau yang ada turret tuh, Ada turtle turtle juga. Nah itu menit-menitnya kalian lihat ya. Situ Dan lengkap. mulai comeback dari menit 15 ke atas nih. Dari keunggulan 5.000 gold, tiba-tiba dibalikin keadaannya jadi 2.000 gold plus untuk surplusnya si S2G. Jujur Pak, tapi ngelihat dari pushnya nih, dia kan slow push ya tadi ya. Dia slow push yang pertama. Yang kedua, mereka punya joy nih dari SRG. Hanya saja, ternyata S2G-nya pinter banget untuk mereka tuh ambil top lane turret-nya dulu. Mereka dorong lagi ke bagian mid lane. Mereka baru ke bottom lane. Bottom lane-nya dibiarin. Mereka tahu Lord tuh bakal ngedobrak terus, yang namanya Lord Enhance kan dia lebih gampang gitu kan untuk menghancurkan turret. Tadi juga ada satu momentum yang kita ngelihat kan mereka cukup tidak sabar dengan Lord yang masih cukup jauh ya. Tapi ternyata ada yang lebih tidak sabar lagi SRG Pak. Waduh, benar juga ya. Emang mungkin harus mendengarkan beberapa mic check seperti sabar. Biar mungkin lebih sabar lagi. Tapi sabar juga teman-teman karena ini dia MVP by GoPay jatuh ke tangan dari Kazu. Kazu. Tidak mendapatkan poin dead sama sekali teman-teman. Sulit jadi untuk ditumbangkan. Karena tadi panah-panah beracun yang Del keluarkan juga on point loh. Udah menjarak dari Bruno jauh ya. Damage-nya juga masuk. Ditambah lagi panah-panah asmara dari si Suyo ini. Selesai sih. Ya ini Queen Swings-nya juga jadi penyelamat sih. Penyelamat Dia tadi, banget. Nah ini kan anti burst juga. Yep. Jadi kayaknya fine-fine aja kalaupun emang harus diserang dengan Death Sonara. Dan kita akan melihat gimana MVP highlight-nya. Bagaimana setup yang udah dilakukan juga. Dan Kazu yang memang dari awal ini nih. Game changer juga nih Pak, yang menyimbangi objektif. Yang padahal Turtle 1 udah dipegang sama SRG. Tapi overextendnya ini nih, yang malah membuat teman-teman dari SRG ke bawah sama play objektifnya S2G. Dari awal loh udah kelihatan overextendnya mereka ini. Dari awal. Dan ini nih, Bruno modal Hasklaw loh ya. Lihat ini efeknya kayak gini Pak. Bruno Hasklaw menit 7 udah bisa teamfight. Model Laskar. Modal Hasklaw. Bro, ini momen kehancuran ya Pak. Tadi. Itu dia, awal kehancuran. Menit 16 ya tadi. Benar. Menit 16. Pokoknya 15 ke atas. Tiba-tiba semuanya kayak dipegang langsung sama S2G. Dan ini nih, efek afterlord-nya. Lihat top lane-nya dibiarin. Dia udah dapat top lane-nya, udah dia cuekin. Dia bottom lane-nya emang didorong sama Lord. Ya udah, mereka dorongnya perangnya di mid lane. Sehingga dengan mendapatkan kemenangan jumlah dari S2G, ya udah mereka juga menang dengan merging Lord dan objective play dari minionnya. Wah, tinggal end game jadinya. Si Gibum juga dengan benar ya. Mekanik